Tuhan, selamat pagi saudara-saudara yang sudah hadir. Selamat beribadah kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita patut syukuri kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kita. Ya, teristimewa kalau tadi malam nggak hujan. Ya, kita semua berpikir pasti hujan, tapi Tuhan sudah menolong. Doa-doa kita Tuhan sudah dengar. Kita patut syukuri dan kita gunakan kesempatan ini dengan penuh ucapan syukur. Kita akan nyanyikan satu pujian penyembahan, agung dan mulialah Tuhan. Agung dan mulialah Tuhanku, sempurnalah perbuatan tanganmu, yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan perbuatan tanganmu. Oh, terima kasih Tuhan. Aku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur hidupku. Ku sembah Kau, Allah yang Maha Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau, Roh yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Agung dan mulialah Tuhanku, sempurnalah perbuatan tanganmu, yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulialah Tuhanku, maha besar perbuatan tanganmu. Haleluya. Aku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur hidupku. Sembah Kau, Allah yang Maha Besar. Sembah Kau, Yesus keselamatanku. Sembah Kau, Roh yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Sembah Kau, Allah yang Maha Besar. Sembah Kau, Yesus keselamatanku. Sembah Kau, Roh yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Agung dan mulialah Tuhanku, sempurna perbuatan tanganmu,
pagi hari ini kita masih diberi kekuatan, kesempatan, kesehatan, boleh menikmati hadirat Allah, boleh memuji, menyembah Tuhan. Haleluya. Dengan keadaan yang baik, dengan cuaca yang baik. Oh, kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Oh, sudah tolong kami. Haleluya. Pada pagi hari ini dengan cuaca yang baik, kami boleh memuji, menyembah Engkau, mengucap syukur kepada Tuhan. Sebab kebaikan Tuhan, sebab kasih karunia Tuhan, sebab kemurahan Tuhan besar sekali. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kalau di akhir zaman ini Engkau senantiasa mengingatkan kami bahwa kedatangan-Mu, haleluya, benar-benar akan Engkau nyatakan. Haleluya, haleluya. Kalau kami mendengar berita-berita di akhir zaman ini, haleluya, umat-Mu yang tersebar ke empat mata penjuru angin mulai kembali ke asalnya. Haleluya. Satu pertanda, haleluya, bahwa Engkau segera akan datang kembali. Oh, terima kasih Tuhan. Kau tunjukkan kasih setia-Mu, Kau tunjukkan mujizat-Mu, Engkau tunjukkan kebenaran-kebenaran firman-Mu yang mulai dinyatakan makin hari makin jelas, makin hari makin luar biasa. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami patut bersyukur, kami patut berterima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Hanya Engkau yang layak kami sembah, kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan dengan penuh ucapan syukur. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari saudara yang kasih oleh Tuhan, sisa-sisa yang masih ada, waktu yang masih Tuhan berikan kepada kita, kita mau gunakan lebih sungguh-sungguh lagi. Tiap saat, tiap waktu, saat bekerja, saat beristirahat, kita terus ingat akan Tuhan. Kita terus memuji, memuliakan, membesarkan nama Tuhan. Haleluya. Serta memperbaiki kehidupan kita. Kita cocokkan terus dengan firman Allah. Apa yang belum kita kerjakan, apa yang belum kita lakukan, mari kita lakukan lebih sungguh-sungguh lagi. Haleluya, 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 haleluya. Oh, puji nama Tuhan. Sebab Dia sebentar lagi akan kembali untuk membawa orang-orang kudusnya yang siap, haleluya, untuk masuk dalam kemuliaan Tuhan. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan pujian ini beberapa kali lagi dan kita masih dalam doa. Kita angkat tangan kita buat Tuhan. Haleluya. Oh, puji Tuhan. Terima kasih Yesus. Agung dan mulialah Tuhanku, sempurnalah perbuatan tangan-Mu. Amin, haleluya. Yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi, siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulialah Tuhanku, Maha besar perbuatan tangan-Mu. Aku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau
Hati kami penuh limpah dengan ucapan syukur. Engkau memberikan kelegaan bagi kami Tuhan. Terima kasih buat kekuatan, kesehatan, kesempatan yang Kau berikan lagi pada hari ini. Kami bisa beribadah, memuji-muji Engkau, menyatakan ucapan syukur kami lewat pujian penyembahan kami kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, dengan hidup kudus, hidup benar, kami yakin Tuhan, haleluya, pujian kami boleh naik ke hadirat Allah, boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan boleh berkenan akan kehidupan kami, dan Tuhan boleh memberikan berkat-berkat yang luar biasa untuk setiap kami yang haus dan rindu akan kebenaran firman Allah, yang sungguh-sungguh melakukan kehendak Tuhan di akhir zaman. Walaupun penuh kesulitan, kesukaran, tantangan, rintangan, Tuhan memberkati luar biasa. Haleluya, sebab Tuhan memelihara anak-anaknya yang mengasihi firman Allah, yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan sucikan, kuduskan kami semua yang hadir pada pagi hari ini, baik jemaat-Mu maupun pelayan-pelayan Tuhan yang bertugas pada pagi hari ini. Urapi Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, urapi dan kuat kuasa dari tempat yang maha tinggi Tuhan. Bebaskan roh kami untuk memuji, menyembah, memuliakan, membesarkan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan hamba-Mu sebentar yang akan menyampaikan kebenaran firman Allah, Engkau juga urapi dan Roh Kudus. Haleluya, Kau nyatakan rahasia hatimu, keinginan hatimu Tuhan, supaya Kau nyatakan, Kau beritahukan kepada kami, sehingga kami boleh mengikuti rencana kehendak-Mu sesuai dengan hatimu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Tolong saudara kami yang masih di rumah ataupun dalam perjalanan menuju ke tempat ini, Tuhan berikan kekuatan, Engkau hentak dengan tangan kasih-Mu untuk bersama-sama kami memuliakan, membesarkan nama Tuhan. Kami serahkan ibadah ini Tuhan, tutup bungkus oleh kuat kuasa darah-Mu dari awal sampai akhirnya, dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa Allah, di dalam Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Kami panjatkan, kami alaskan doa kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan. Shalom Bapak Ibu, kita bersyukur kita masih bisa beribadah hari ini. Kita bersama-sama nyanyi lagu yang pertama dengan sungguh-sungguh. Kehidupanku dengan
demi hari, langkah demi langkah Engkau menyertai setiap langkah kami, Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita mensyukuri setiap hal yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Kita mau nyanyi lagu yang selanjutnya dengan hati yang sungguh-sungguh. Walau ku harus berjalan
Kami percaya Tuhan, janji kebenaran firman-Mu untuk hidup yang sekarang ini, juga untuk hidup yang akan datang. Engkau, haleluya, memberikan segala berkat-berkat untuk kehidupan kami. Dan kalau sampai saat ini kami boleh ada seperti kami ada saat ini, itu karena pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan Engkau juga mempersiapkan umat-Mu di akhir zaman ini untuk menyongsong kedatangan Tuhan yang sudah tidak lama lagi. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kuatkan, teguhkan hati kami, iman kami untuk tetap setia, tetap percaya, untuk melakukan segala sesuatu yang Kau tugaskan dalam kehidupan kami ini, baik secara jasmani, terlebih secara rohani. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Memberkati hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu yang sudah bertugas pada pagi hari ini. Kau pakai kehidupannya, Kau berkati rumah tangganya, Kau berkati kesucian, kekudusannya semakin indah, semakin taat dan setia, sehingga berkat Tuhan semakin dinyatakan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Tiba saatnya kami akan dengar sebagian dari firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu dengan urapan dari tempat yang maha tinggi, dengan kuasa-Mu, dengan rahasia firman-Mu menyatakan Tuhan, sehingga kami boleh mendapat berkat lewat kebenaran firman Allah. Haleluya, haleluya. Kuasa firman-Mu sanggup mengubah kehidupan kami untuk lebih lagi hidup dalam kekudusan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan pertengahan ibadah ini sampai akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa Allah. Di dalam Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan, kami alaskan doa kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk. Kita akan kembali belajar firman Allah. Pagi ini kita menerima berkat terjaga sempurna. Haleluya. TS, terjaga sempurna. Dari dua kata ini aja seluruhnya terus berjalan ya. 773692 kita ambil dua kata pagi ini, terjaga sempurna. Haleluya. Kita lihat ayat dari terjaga sempurna ada di Ulangan 3210. Gampang ya, Ulangan. Kitab Ulangan 3210 ya. Ya, langsung masuk ya. Haleluya. Puji Tuhan. Kita lihat kita baca ya. Didapatinya dia di suatu negeri, di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Kita bisa membayangkan ya, padang gurun, ketandusan, auman padang belantara. Haleluya. Kondisi yang seperti di padang gurun, kondisi di tengah-tengah ketandusan dan di tengah-tengah auman padang belantara. Padang belantara itu kalau malam bisa terdengar auman gitu ya. Kedahsyatan auman padang belantara. Ini yang kita lihat, terpelihara sempurna. Perhatikan, yang memelihara kita Allah sendiri. Allah itu firman, Yohanes 1 ayat 1. Sebab itu baca firman, baca firman, baca firman. Sesuatu yang luar biasa, firman akan bekerja dalam hidup kita dengan cara yang tak terpikirkan. Coba dipraktekkan ya. Dan nanti banyak kesaksian yang keluar dari hidup kita. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Jadi dihafal ya, Ulangan 3210. Ulangan 32 ayat 10. Kitabnya kitab apa? Ulangan ya, Ulangan. Terus diulang.
Haleluya. Kita ini adalah biji matanya. Di dalam Ulangan 33 ayat 3, habis 32 kan 33 ya. 33 ayat 3, di situ dikatakan kita ini jantung hatinya. Jadi kita ini biji matanya, kita adalah jantung hatinya. Dia memelihara kita dengan sempurna. Apa artinya terpelihara sempurna? Terpelihara sempurna itu artinya adalah kasih karunia Allah menjaga dengan sempurna. Itu arti dari terpelihara sempurna. Haleluya. Haleluya. Banyak manusia yang tidak mau masuk dalam pemeliharaan Allah, penjagaan Allah. Manusia karena sudah makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, jadi merasa seolah-olah mengerti dengan caranya sendiri, dengan kekuatannya sendiri, berusaha sendiri. Tetap saya ingatkan, kita harus rajin, gak boleh malas. Harus kerja keras, bekerja keras. 1 Korintus 15 ayat 10. Setelah saya membaca Alkitab hampir 1000 kali ya, dari Kejadian sampai Wahyu. Setiap 4 hari saya selesai Kejadian sampai Wahyu ya. Semua oleh anugerah Tuhan. Saya punya waktu yang banyak untuk belajar firman. Setelah saya membaca berulang kali, saya temukan bahwa semuanya itu jadi satu ya. Semuanya itu kasih karunia Allah itu menjagai dengan sempurna. Dia sangat mengasihi kita. Haleluya. Kasih karunia Allah menjaga dengan sempurna. Terus kita dikelilingi, kita diawasi. Haleluya. Haleluya. Memang kalau orang diawasi, salah sedikit langsung diingatkan ya. Seperti yang saya sering cerita, kalau anaknya sendiri yang nggak pakai sandal, pasti terus diomongi ya. Mungkin tapi kalau anak tetangga atau apa, mungkin kita cuma ngomong sekali 2 kali ya. Kok nggak pakai sandal ya, tapi nggak terus-terusan, nggak dimarahi. Kalau anak sendiri diomongi 1-2 kali nggak pakai sandal terus, lama-lama pukul ya, pakai sandal. Tapi kita nggak berani mukul anaknya tetangga kan. Kalau anak sendiri dipukul, mungkin anaknya tanya, loh mah dia kok nggak dipukul, aku kok dipukul? Ya kamu soalnya anaknya mama, kamu dipukul soalnya kamu anaknya mama, harus pakai sandal ya. Haleluya. Gorawarawa. Kita harus seperti itu. Mungkin kita melihat orang lain, loh Tuhan, dia kok bebas hidupnya ya. Kok aku rasanya salah sedikit dikencengno lagi ya, disamblek. Karena kita adalah biji matanya. Kita anak-anaknya, kekasihnya, calon mempelai ya. Kita jantung hatinya. Calon mempelai itu dijagai dengan sempurna. Haleluya. Kita masuk nomor yang 1. Dulu kita sudah pernah belajar ini. Kita ulangi, terpelihara sempurna. Apa artinya terjaga sempurna? Terjaga sempurna itu masuk di dalamnya adalah terpelihara sempurna. Jadi percaya ya. Kita kerja keras tapi kita tahu bahwa kasih karunia Allah itu menyertai. Kasih karunia Allah bekerja dalam hidup kita. Haleluya. Harus rajin, nggak boleh malas. Setelah saya baca berulang-ulang, ternyata ada 2 ya. Masih ingat ya, Henokh. Henokh itu berjalan bersama Allah, berjalan bersama firman. Jadi terus dia itu merenungkan firman. Ternyata itu bicara tentang berjaga, terus berjaga. Kejadian 5 ayat 24 gabung dengan Ibrani 11 ayat 5 dan 6. Kalau kita gabung, walk with God, berjalan bersama Allah, berjalan bersama firman. Terus merenungkan firman Tuhan siang dan malam terus. Saat kita bicara pun, tadi saya sempat ketemu
sahabat lama ya, tetangga di sini yang sudah pindah. Sambil ngomong itu terus harus firman ini harus jalan terus ya. Firman ini tidak boleh berhenti. Itu artinya terus berjaga, menjagai kehidupan kita. Dan yang kedua siapa? Elia. Ini yang diangkatkan, Henokh dan Elia. Elia itu ternyata bicara tentang work for God. Kalau Henokh bicara tentang work with God, berjalan bersama Allah. Kalau Elia ternyata bicara tentang work for God, bekerja untuk Allah. Itu Elia. Jadi apapun yang kita lakukan, itu kita lakukan untuk Allah. Jadi kalau kita mendengar orang bicara, kita lakukan bukan untuk orang itu, kita lakukan untuk Allah. Haleluya. Work for God, semuanya kita lakukan untuk Allah. Mungkin kalau Tuhan kehendaki sebentar habis ibadah ada jemaatnya Deon yang orang tuanya meninggal ya. Jadi nanti kalau habis ibadah mungkin kita akan ke sana. Kita lakukan untuk siapa itu? Untuk Allah. Jadi kalau hidup ini kita lakukan terus untuk Allah. Work for God. 2 Raja-Raja 2 ayat 11. Itu gabung dengan Yakobus 5 ayat 17. Ternyata work for God itu adalah senantiasa berdoa. Coba nanti dilihat. Saya pernah ngajarkan ya cara belajar firman. Cara belajar firman tidak perlu pakai buku macam-macam, tidak perlu pakai konkordan, tidak perlu pakai macam-macam ya. Satu Alkitab ini 773-692 ini kita makan ya. Saat kita makan, dia akan keluar sendiri. Nanti bisa nyambung. Yang saya dapatkan ini semua bukan saya cari-cari terus saya sampaikan. Tapi apa yang saya dengar, saya belajar itu nyambung terus ya. Tidak berhenti, satu hari itu tidak berhenti. Bahkan saat tidur itu nyambung terus bahwa Tuhan itu luar biasa. Jadi diingat ya, Henokh sama Elia. Berjalan bersama Allah, bekerja untuk Allah. Berjalan bersama Allah itu berjaga terus pakai firman. Haleluya. Ada di 1 Tesalonika 5 ayat 6. Cara tidurnya anak Tuhan, cara tidurnya biji matanya Tuhan, cara tidurnya jantung hatinya Tuhan. Biasanya orang dunia ini sering mikir kalau tidak bisa tidur itu kan bingung ya. Waduh, saya kok tidak bisa tidur, besok harus kerja. Kalau anak Tuhan jangan bingung ya. Anak Tuhan tuh tidak ada istilah tidak bisa tidur. Jadi saat kita sepertinya tidak bisa tidur, itu saatnya kita berjaga dan berdoa. Jadi tidak ada anak Tuhan stres ya. Ada yang sampai kalau tidak bisa tidur bingung. Itu mama saya sendiri ya. Sampai ke dokter minta obat tidur malah ngantem lain-lainnya. Ususnya tidak bisa jalan, terlalu tenang. Dibikin tenang kan, obat tidur itu kan dibikin tenang. Semua sudah ada dalam firman. Sebab itu pakai firman ya. Pakai firman. Anak Tuhan kalau tidak pakai firman tuh rugi sendiri ya. Haleluya. Banyak orang yang tanya ya, Bu Henry, ini jalannya sudah tinggi, ini GPPS Tropodo piye katanya. Saya selalu jawabnya, GPPS Tropodo nanti dibangun Tuhan sendiri ya. Saya nggak pernah kan ngumumkan ke jemaat ini gimana sudah naik, ini nggak pernah kan. Tuhan itu bisa atur sempurna. Saya bilang sama Bapak Gembala, Pak, sebelum bulan April dia sudah menyediakan semuanya. Saya dengar ya. Tadi pagi saya bangun berita dari Amerika masuk ya. Tuhan itu luar biasa. Tidak terpikirkan, tidak diharapkan. Saya tidak pernah mengharapkan siapapun. Saya hanya berharap sepenuh sama Tuhan. Itu ada saksinya ya. Saya bilang sama dia, GPPS Tropodo mombul dewe, saya bilang gitu ya. Banyak orang yang berniat nyumbang dan lain sebagainya, saya bilang Tuhan nanti atur sempurna. Kalau pengaturan Tuhan itu sangat sempurna. Efesus 3 ayat 20, hampir sama ya.
Ulangan 3210, Efesus 3 ayat 20. God finish strong. Dia menyelesaikan dengan cara yang luar biasa. Jadi kalau kita taruh harap sama manusia itu rugi besar. Bukan hanya rugi, bahkan terkutuk dan dosa. Tuhan tidak bisa bekerja. Bagaimana caranya kasih karunia bisa bekerja dalam hidup kita? Kalau kita sepenuhnya work with God, berjalan sama Allah. Work for God, bekerja untuk Allah. Jadi apapun yang kita lakukan untuk Tuhan. Jadi orang itu harus, saya sering pesan sama anak-anak, sama suami, jangan banyak ngomong, diam dan dengar. Di mana diam dan dengar? Tirai. Tirai itu sudah sobek ya. Waktu Yesus disalib, Yesus mati, tirai itu sobek. Itu bicara diam dan dengar. Lagu kuno ya Bu As ya. Oh diam dan dengar, itu paling penting. Suara roh Tuhanku, ya kan? Ingat ya Bu As ya. Jangan terus dengan hidup kasar, itu bahasa kuno ya. Hidup kasar itu hidup yang hanya memikirkan apa yang kelihatan ini aja ya. Kelihatan masalah, kelihatannya masalah. Salah. Kalau lihat masalah itu makanan. Bilangan 14 ayat 9 ya. Orang dunia mungkin lihat masalah, kita lihat itu makanan. Bisa membuat kita kuat ya. Ucapan ini doa ya. Bilangan 14 ayat 28. Jadi hati-hati dengan ucapan. Jangan sambat, "Duh Tuhan gimana, semua sudah naik, yang kita tambah kelem ya, embongnya sudah tinggi sampai segitu ya." Tuhan itu tahu semua ya. Saya kerinduan saya itu pokok jangan sampai berhenti ibadah ini. Bagaimana caranya nanti dengan cara ibadah tetap jalan setiap minggu ya. Tuhan nanti atur sempurna. Nanti semuanya diatur Tuhan sendiri. Kita melihat cara pengaturan Tuhan. Ada ayatnya semua. Tenang. Tinggallah berdiri dan lihatlah. Itu semua ada di firman. Sebab itu baca firman. Anak Tuhan kalau tidak baca firman itu rugi besar. Banyak janji Tuhan. Janji Tuhan itu bukan janji manusia. Janji Tuhan itu janji yang sempurna, yang menjaga kita dengan sempurna, memelihara kita dengan sempurna. 1 Tesalonika 5 ayat 28. Semoga, kata semoga ya, bahasa Indonesia ini halus memang ya. Ditambahi semoga, ditambahi akan. Sebetulnya tidak ada itu semoga ya. Akan itu will, itu kepastian. Semoga itu yaitu terjemahan bahasa Indonesia. Halus ya. Tapi sebetulnya ini sesuatu yang pasti ya. Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan tidak usah semoga ya. Tidak usah semoga. Dan roh, jiwa dan tubuhmu. Bahkan di sini ada kata pasti ya. Pasti terpelihara sempurna, terpelihara sempurna. Dua kata, saya tidak nambahin, tidak ngurangi. Ada kan kata di situ, terpelihara sempurna. Jadi bukan karangannya Bu Henry ya. Semua ada di firman. Ambil firman, pegang firman. Haleluya. Saat jalan sudah ditinggikan, kalau hujan biur ya. Kita keluar tuh bingung. Saya keluar tidak dengar hujan, tahu-tahu jadi kolam pancing ya. Namanya saya kan rodok mokong ya. Buang air AC, saya bilang, "Pak, daripada jalan ke sana buang air AC, wong ini sudah tinggi, tak biur aja sekalian ke situ ya. Ditambahi sekalian ya." Pak Henry sampai jengkel, "Masuk." Saya suruh masuk kamar biar tak tambah ngerusui ya. Pak Henry jengkel, "Sudah sekalian pipis sama aja sekalian di situ ya." Kemangkelen deh. Lah sudah tinggi, buat apa saya kecek-kecek jalan ke belakang buat buang air AC ya. Air AC cuma sedikit di muka kamar, tahu-tahu biur gitu ya. Seru gitu ya, seru ya. Apakah kita bersungut-sungut? Jangan. Kita merasakan keseruan-keseruannya. Saya bilang bersyukur ya. Di Australia itu setinggi atap. Anak Dion sekeluarga
dalam perlindungan Tuhan ya. Sudah pindah, terima kasih bantuan doanya. Minggu kita doa bersama, Senin itu pindah, diatur Tuhan sempurna. Biasanya hujan dari pagi sampai malam itu tidak berhenti ya. Ini semua diatur Tuhan, sebab itu berdoa. Jadi orang tua jauh tidak bisa nolong apa-apa, saya bilang sama Bapak Gembala, ayo berdoa, berdoa, berdoa ya. Doa itu besar kuasanya. Doa, berdoa. Doanya jangan kalau saya nggak tahu kalau Bapak Gembala ya. Kalau saya doa biasanya saya nggak ngomong Tuhan tolong supaya jangan hujan, enggak ya. Saya hanya terus bersyukur. Apa doanya ingat? Bapa, muliakanlah namamu. Yohanes 12 ayat 28. Itu gabung dengan Matius 6 ayat 10 ya. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Jadi anak Tuhan itu jangan biasa nuntut, rugi kalau nuntut ya. Jadi kalau tentang ini ya, kalau saya ngomong sama Tuhan, Tuhan berkata no Tuhan buat gini, rugi ya. Tuhan itu tahu semuanya yang terbaik, Tuhan tahu. Haleluya, Tuhan itu mengatur sempurna. Mari, saya pengen semua jemaat ini menuju kesempurnaan. Sebelum lanjut, saya dengar 2 ayat yang jadi berkat untuk kita semua. Mari kita baca. Kolose 1 ayat 28 29. Ayat-ayat yang saya langsung dengar di sini, mau ditulis boleh, mau dihafalkan boleh ya. Ini untuk kita semua. Ini Kolose 1 ayat 28 dan 29. Ini cara hidup kita. Dialah yang kami beritakan firman. Jadi hidup ini harus memberitakan firman. Kalau saya menyaksikan itu semua, bukan menyaksikan hal-hal kecilnya itu, bukan. Itu semua bonus, tapi kita memberitakan firman. Bagaimana firman bekerja dalam hidup kita? Apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat. Terus ya, hidup ini terus, meskipun dalam kondisi diam. Diamnya itu harus diam pemberi nasihat, mengajari, memberi contoh ya. Haleluya. Dalam segala hikmat. Hikmat itu siapa? Hikmat itu Kristus sendiri. 1 Korintus 1 ayat 24. Kristus itu hikmat Allah. Kristus itu kekuatan Allah. Jadi kalau kita terima Kristus, itu kita terima hikmat, terima kekuatan. Haleluya. Jadi tidak ada kata-kata tidak kuat dan lain sebagainya ya. Masih sering saya dengar kata-kata, bahkan hamba Tuhan sering di mimbar pun sering ngomong berat. Selama kita bilang berat, itu berarti kita pakai kekuatan diri sendiri. Saat kita memakai firman mengatakan apa? Enak dan ringan. Matius 11 ayat 28 sampai 30. Bahkan 3 yang saya suruh menghafalkan ya. Enak, ringan, tidak berat. Matius 11 28 sampai 30, enak dan ringan. 1 Yohanes 5 ayat 3 dan 4, tidak berat. Dihafalkan, enak, ringan, tidak berat, katakan ya. Jangan biasa sambat, aduh abote ya. Kita masih punya waktu, kita minta ampun Tuhan. Kalau kita sering ngomong, aduh rasanya bosen, tidak kuat ya, itu kita belum masuk dalam hatinya Tuhan ya. Kita hidup ini punya misi Kristus, misi agung, misi mulia. Haleluya. Terus bersyukur, terus berdoa, terus bersyukur. Haleluya. Di sini untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itu yang saya inginkan dari jemaat. Kesempurnaan dalam Kristus. Manusia ini kebanyakan tidak berani pakai kata-kata sempurna ya. Sepertinya rendah hati ngomong, ya saya manusia belum sempurna, saya masih banyak salah. Biasanya saya jawab, mau masih banyak salah sampai kapan ya? Kalau yang di dalam kita firman itu sempurna.
Berarti kalau yang di dalam kita firman, kita punya sikap hati sempurna. Haleluya. Itu yang Tuhan mau. Matius 5 ayat 48, haruslah kamu sempurna. Itu gabung dengan Lukas 6 ayat 36, haruslah kamu murah hati. Sempurna itu murah hati. Murah hati itu apa? Hatinya Kristus, bukan pakai kebaikan diri sendiri, terus pakai Kristus ya. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga. Jadi harus rajin, berusaha, bergumul. Saya mengajar anak-anak saya ini sekarang sudah semua dalam pelayanan, puji Tuhan. Itu mulai dari kandungan ya. Dari kandungan terus saya bacakan firman. Saya ingat dulu kalau mainan, kondisi mainan saya bacakan firman ya. Kadang yang kecil sampai seperti berbeken gitu ya. Saya, nanti aku baca sendiri aja ya. Soalnya kalau dibacakan kan tambah terus geremeng di pinggirnya ya. Ya nanti aku baca sendiri. Tiap hari ada tugasnya. Keras. Itu tugas kita ya. Haleluya. Terus dipimpin sampai mereka gandol Gusti ya. Sekarang puji Tuhan, mereka hanya ada apa-apa saya hanya berdoa, hanya ngomong sembahyang, gandol Gusti ya. Anak-anak sekarang punya istilah gandol Gusti. Nek wis mbok gak ngerti, wis pokoke aku gandol Gusti ya. Vindo ini kan harus ngirim pakai kurir ya. Kurirnya ini sopan banget ya, selalu pakai bahasa halus gitu ya, pakai Jawa halus. Vindo kadang gak ngerti ya. Katanya Deon, wis Dek ngomong, aku ora ngerti Pak, aku mek ngerti gandol Gusti kata ya. Nek ndak ngerti wis ngomong ae Dik ambek pake. Kula mboten ngertos, kula mek ngertos gandol Gusti ya. Kita punya istilah ya, gandol Gusti ya. Gandol Gusti ya. Gandol Gusti, gandol Gusti ya. Anak saya 2 tuh laki-laki seneng joget ya. Biasanya mereka nyanyi sambil joget ya. Haleluya. Gandol Gusti, nanti kita punya sukacita yang luar biasa ya. Nah ini, kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya. Kuasanya itu Roh Kudus. Kita itu sudah terima Roh Kudus, kita terima kasih Allah. Roma 5 ayat 5 dihafalkan. Kasih Allah itu kasih yang sempurna, kasih yang menyelamatkan. Kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan. Jadi kemana-mana tuh pikiran kita cuman menyelamatkan. Sudah tidak mungkin benci sama orang dan lain sebagainya, itu tidak timbul ya. Yang timbul hanya kasih Tuhan, kasih Allah. Roh Kudus itu kuasanya bekerja dengan kuat di dalam aku, kuat kuasa Tuhan, kuat kuasa firman. Jadi hidup ini terus punya misi ya. Di Kejadian 18 ayat 19, gampang ya, 18 19. Kejadian 18 ayat 19, di situ dikatakan apa maksud pilihan Allah, apa sih maksud kita ditebus. Kita ditebus bukan untuk jadi orang yang nganggur-ngangguran, sudah saya selamat, sudah beres. Kita ditebus itu untuk memberitakan firman, memberitakan kemurahannya, sehingga orang yang melihat hidup kita bisa merasakan kemurahan Tuhan, bahkan menerima kemurahan Tuhan. Saya bilang sama anak saya yang kecil, aduh sopan ya Pak ini ya, pakai bahasanya halus terus. Ini sopan Paknya. Biasanya Mama kalau berdoa untuk orang-orang seperti ini, Mama pakai apa ayatnya? Lukas 9 ayat 50, Markus 9 ayat 40. Itu terus 2 ayat ini. Kita naikkan doa. Orang yang tidak melawan kita, dia ada di pihak kita. Di pihak kita itu, kita ini di pihak siapa? Pihaknya Allah kan? Pihak keselamatan kan? Jadi orang yang tidak melawan kita, itu kita terus berdoa, dia akan masuk ke dalam pihak Allah. Jadi hidup kita tuh terus jadi berkat ya. Haleluya. Nanti kita di sorga akan kaget-kaget ya. Banyak orang yang kita pikir orang itu tidak selamat, dia ada di sorga. Orang yang merasa diri selamat, sombong rohani, tidak menghargai kasih karunia, seolah-olah keselamatan itu pakai usaha diri sendiri.
akhirnya dia tidak ada di sorga. Sorga itu, keselamatan itu hanya kasih karunia. Terus diingat ya, hanya anugerah. Efesus 2 ayat 7 dan 8 dihafalkan. 2 Timotius 1 ayat 8 dan 9, Titus 2 ayat 13. Pokok saya kalau sudah megang kertas sama pulpen, itu ayat-ayat itu keluar terus. Kalau sudah megang HP juga gitu. Yang keluar cuman ayat-ayat Tuhan ngomong terus. Bahwa keselamatan itu hanya kasih karunia. Dan kita sekarang betul-betul menghargai kasih karunia, tidak mungkin males. Orang yang males itu orang yang tidak menghargai kasih karunia. Seperti siapa? Waktu dimarahi Tuhan ya, banyak pendeta sering bilangnya gini, lah iya, wong Musa cuman salah gitu aja kok dihukum seperti itu. Maksudnya Tuhan itu jahat, tidak mungkin kan? Itu seolah-olah ngomong Tuhan tuh kok jahat sih, Musa itu cuma salah gitu aja kok dihukum tidak masuk Kanaan. Musa itu salahnya adalah tidak menghargai kasih karunia. Tuhan kan bilang ngomong sama gunung untuk mengeluarkan air, tapi Musa ngomongnya gimana? Apakah kami harus mengeluarkan? Nah ini salah besar. Saat kita merasa sesuatu itu karya kita sendiri, itu sangat kurang ajar terhadap Allah. Sebab itu kita harus ingat bahwa keselamatan itu hanya kasih karunia. Jadi semua, Yohanes 3:16, semua yang percaya karena begitu Allah mengasihi dunia. Gus Dur ini hafal loh ayat ini ya. Allah mengasihi dunia sehingga yang percaya kepadanya tidak binasa. Jangan kita membatasi seolah-olah keselamatan ini, harus itu, tambah ini, tambah itu. Kalau gini kamu ndak ada di sorga, macam-macam ya. Sebab itu saya ingatkan, baca firman, baca firman, baca firman. Orang yang membaca firman itu adalah orang yang menghargai kasih karunia. Firman itu kasih karunia. Haleluya. Nanti kalau kita sangat mengasihi firman, firman itu keluar terus, lagu itu keluar terus. Apapun posisi kita, firman itu terus bunyi ya. Haleluya. Haleluya. Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Itu kerinduan kita. Terus masuk nomor 2 nah. Nomor 2, terjaga sempurna, terpelihara sempurna. Nomor 2, terhias sempurna. Haleluya. 2 Timotius 3 ayat 17 ini bahasa aslinya itu terhias sempurna ya. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Diperlengkapi. Kata diperlengkapi itu berarti karya Kristus dalam hidup kita. Diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik itu bahasa aslinya terhias sempurna. Jadi kalau kita menghadapi masalah macam-macam, itu sebetulnya hanya menghiasi kita supaya kita jadi sempurna. Jadi masalah itu makanan, masalah itu perhiasan untuk menghiasi kita dengan sempurna ya. Nanti kalau sudah melewati semua itu, kita hanya bilang terima kasih Tuhan, terima kasih. Tadi pujian kita sudah nyanyikan, kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kemurahan Tuhan dihafal. Ulangan 8 ayat 16, gampang ya, 8 tambah 8 itu 16. Ulangan 8 ayat 16. Apapun yang terjadi, meskipun kita tidak mengerti, itu hanya untuk kebaikan kita. Kejadian 50 ayat 20. 50 tambah 20, 70. Sempurna. Semua sudah diatur. Jadi Yusuf mengalami itu semua, ternyata semua hanya persiapan untuk menyelamatkan bangsa Israel.
Dan akhirnya bangsa Israel terus sampai juru selamat turun ke dunia. Jadi rencana Allah itu semuanya sudah diatur sempurna. Ayatnya Ayub 14 ayat 5. Dia hafal 1 tambah 4 sama dengan 5. Ayub 14 ayat 5. Ndak lebih sak menit, ndak kurang sak menit. Semua diatur sempurna. Sampai Ayub menyadari dalam Ayub 42 ayat 2. Aku tahu, sekarang aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Engkau adalah firman. Engkau adalah Allah. Allah sanggup melakukan segala sesuatu. Haleluya. Ayub untuk menyadari ini, dia masuk dalam proses selama 30 tahun. Pertama memang Ayub dipuji Tuhan karena dia dengan usahanya sendiri. Dia itu takut Tuhan dan lain sebagainya dengan kekuatan diri sendiri. Dan akhirnya masuk dalam proses 30 tahun sampai dia menyadari bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Kalau sudah kita pelajari firman lengkap, kita hanya bisa apa? Tersungkur dan menyembah. Wahyu 19 ayat 4. Cuman itu. Tersungkur dan menyembah. Dan kata-kata yang keluar apa? Amin. Haleluya. Haleluya. Terus. Ini nyanyian sorga. Haleluya. Nyanyian sorga. Haleluya. Terus kita memuji Tuhan. Terus ya. 3 sekarang. Waktunya hampir habis, bentar lagi saya serahkan Bapak Gembala untuk memberi kesimpulannya. Kita lihat sekarang, terima ya. Setiap firman disampaikan kita terima. Seperti tadi kita lihat, terjaga sempurna, terpelihara sempurna, terhias sempurna, itu kita terima. Kita terima dengan iman. Dan itu akan menghiasi seluruh kehidupan kita. 3, terselesaikan sempurna. Apa masalah kita saat ini? Kita berdoa. Berdoanya enggak usah minta macam-macam. Apa doanya? Bapa, muliakanlah namamu. Yohanes 12:28. Bapa, muliakanlah namamu dan semuanya terselesaikan sempurna. Efesus 3 ayat 20. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. God finish strong. God can finish strong. Dan kita rangkum jadi 3 kata, God finish strong. Allah senantiasa menyelesaikan dengan sempurna. Jadi manusia ini berusaha mau menyelesaikan sendiri, malah ketabrak sana, ketabrak sini. Berserah, surrender. Bukan berserah karena putus asa. Bukan give up, tapi surrender. Haleluya, angkat tangan, puji Tuhan. Haleluya. Tidak terpikir harus bagaimana ya, bagaimana semua. Kita serahkan, Tuhan yang ngatur sempurna. Tapi kita harus rajin, berusaha, bergumul dalam doa. Seperti Yakub bergumul sampai fajar. Jadi sekarang kalau tidak bisa tidur, tidak usah kepikiran ya. Doa, baca firman, itu kita punya karunia berjaga dan berdoa. Nggak usah bingung. Jangan bingung nanti besok harus kerja. Anak-anak saya ini juga punya karunia berdoa dan berjaga ya. Mereka itu sampai malam, bahkan Deon dulu sering berlutut sampai pagi ya. Kita nggak kepikiran loh besok kamu sekolah gimana. Tuhan pasti ngatur ya. Mereka kerja, mereka harus jaga malam waktu di kedokteran. Tuhan atur sempurna. Kekuatan kuasanya bisa bekerja di dalam kita. Haleluya. Terus 4. Terluputkan sempurna. Mazmur 107 ayat 20. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Sembuh di sini bukan sembuh dalam arti biasa, tapi kita menjadi seperti Kristus. Diluputkannya mereka dari liang kubur. Ini terluputkan sempurna. Anak Tuhan kalau meninggal itu bukan meninggal, itu cuma tidur ya. Jadi saya sering bilang, gak usah bingung, tutup mata itu kita begitu tutup mata kita langsung buka mata di sorga, gak usah takut ya. Yang ada tinggal tubuhnya.
Kita sudah bebas dari hukum dosa, dari hukum maut. Haleluya. Terluputkan sempurna, ini ayatnya ya. Kita dikembalikan ke asalnya. Dulu asalnya kan Kejadian 1 sampai 31 di situ dihafalkan kan? 1:31, Kejadian 1 ayat 31. Segala yang dijadikannya sungguh amat baik. Manusia ngerusak, tidak percaya firman, ya, meragukan firman. Nah, ini sekarang kan banyak manusia. Ya ndak bisa toh Bu Hendrik, gitu Bu Hendrik, ya harus gini, harus gitu ya. Tuhan bekerja sempurna. Percaya, ayo percaya. Seperti cerita yang sering saya ceritakan. Ayo siapa yang percaya kalau sakit saya bisa melewati jurang ini? Semua bilang, aku percaya. Semua angkat tangan kan. Ayo kayak percaya sini, tak gendong melewati jurang. Tidak ada yang mau. Akhirnya satu anak kecil mau, karena anak kecil itu ternyata anaknya. Itu yang namanya percaya. Jadi kalau kita ke gereja percaya, amin. Hamba Tuhan sering agak makso ya ngomong, ayo ngomong amin gitu ya biasanya ya. Ya mereka ngomong amin gitu ya, amin. Tapi dalam hati apa iya, ya kan? Tidak percaya. Contoh lagi, semua berdoa minta turun hujan di desa ya, supaya panen, minta turun hujan. Semua berdoa. Satu anak kecil bawa payung, dimarahi sama orang tuanya. Oh enggak hujan kok bawa payung. Loh, kita kan mau berdoa turun hujan. Jadi dia percaya bahwa akan turun hujan, sebab itu dia bawa payung. Semua orang dewasa yang doa getu-getu itu, mereka hanya doa, tapi mereka tidak percaya. Nangkep ya sampai sini maksudnya ya. Kita harus percaya. Kalau kita percaya firman, baca, percaya, dengan sendirinya kita diberi kekuatan untuk taat dan setia. Percaya. Sampai firman itu bekerja dalam hidup kita. Haleluya. 5 nak, terlindung sempurna. Wahyu 3 ayat 10, karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun pasti melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang. Sekarang ini sudah datang ya. Sudah datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Haleluya, haleluya. Kita terlindung sempurna. 6. Terpegang sempurna. Wahyu 3 ayat 11 bawahnya ya. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Pegang. Peganglah firman-Nya, pegang. Pakai firman, pegang firman. Firman ini kalau memerintahkan, dia memberi kekuatan. Jadi kalau firman memerintahkan, peganglah. Itu kita dipegang sama Tuhan, kita diberi kekuatan, kita terpegang. Itu bahasa Alkitab. Jadi bahasa Alkitab saat ngomong kasihilah, kita diberi kasih. Ulangan 30 ayat 6 itu ada juga, kita tuh disunat hati kita. Disunatnya itu pakai masalah ya. Kalau ada masalah kita nangis enggak? Nangis ya. Saya juga nangis kalau ada masalah ya. Meskipun ngomong terima kasih Tuhan, air mata ini juga netes ya. Sambil ngomong terima kasih Tuhan, itu tahu hatinya sedang dicacah, dibentuk, dihias. Hal ini disunat. Ulangan 30 ayat 6 itu. Nih ya. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. 7 nah. 7. Luar biasa ya. Dia mengasihi kita, terselamatkan sempurna. Dihafal ya, 2 Timotius 1 ayat 9, dialah yang menyelamatkan. Sudah, 3 kata ini sudah jelas. Kalau kita tambahi 1 kita ya, dialah yang menyelamatkan kita. Siapa yang menyelamatkan kita? Dia, Yesus. Matius 1:21 itu misi Yesus, pelepas dosa. Misi Yesus 1 Yohanes 3 ayat 8, menghancurkan pekerjaan iblis. Haleluya, haleluya. Mari kita terus bersyukur. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita. Firman jelas sekali. Sudah tidak usah ditafsirkan macam-macam, sudah sangat jelas. Melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus
sebelum permulaan zaman. Sebab itu kita hidup dalam kuasa salib. Haleluya. Sebelum saya serahkan kepada Bapak Gembala, terima ya, saya bacakan. Terjaga sempurna, saya bacakan dan diterima. Terpelihara sempurna, terhias sempurna, terselesaikan sempurna, terluputkan sempurna, terlindung sempurna, terpegang sempurna, terselamatkan sempurna. Ayo dihafal, diulangi. Nggak hafal tempatnya, mungkin hanya hafal 2 kata, terjaga sempurna. Nanti semuanya jalan sendiri. Dan katakan haleluya. Saya serahkan Bapak Gembala, bersyukur terus ya. Haleluya. Puji Tuhan ya. Seberapa banyak firman Allah yang bisa kita tangkap ya, kita mau tingkatkan ya sampai sempurna. Ya, nanti di rumah bisa diulang lagi lewat YouTube. Memang kalau ayat-ayat firman Allah ini disuruh mancap sekarang ini, keluar pintunya lupa, hilang semua ya, baca lagi ya. Jadi kalau Bu Edi bisa hafal keluar ayat-ayat itu bukan otomatis, dari belajar baca, tidak berhenti ya. Waktu dulu kita sekolah disuruh kan ngapal doa Bapa Kami. Tiap mau masuk kelas, mau pelajaran, Bapa Kami yang di surga, dikuduskan namamu. Itu dihafalkan enggak? Harus dihafalkan sampai hafal, sampai ngelontok. Lulus SD terus kemana-mana, pindah luar negeri, tetap hafal. Karena apa? Ya belajar ya. Mari saudaraku ya, Tuhan menginginkan kita semua masuk dalam kesempurnaan. Semua sudah disiapkan tadi ya. Haleluya. Tinggal kita bagaimana. Waktunya tinggal sedikit ya. Kalau saya ditunjuki istri saya di YouTube itu, orang Israel yang di mana, yang perang itu Ukraina ya, itu sudah mulai kembali ke Israel ya. Oh, ini hari Sabat tidak boleh pergi. Oh, ini tidak apa-apa katanya, kalau untuk keselamatan tidak apa-apa ya. Mereka pulang. Ini tanda-tanda kalau orang Israel sudah kembali, orang Yahudi sudah kembali ke Israel sana ya, kedatangannya semakin dekat ya. Jadi saudaraku mari ya, jadi kita diberi kelonggaran untuk ibadah ya, bisa tatap muka. Kita perhatikan ya, kesempatan ini bukan berarti sudah bebas dari COVID ya. Firman Allah sudah menyatakan setelah ini selesai, sepertinya selesai, nanti akan timbul yang lebih dahsyat ya. Kalau nuklir itu sudah meledak, HP saudara dan saya tidak ada gunanya. Bagaimana? Tidak ada HP, sudah kadung kebiasaan, tambah stres berat ya. Suruh tinggal di rumah masih lumayan. Oh, sih lumayan di omah, game-gamean, api-apian. Kalau itu sudah mandek semua, kayak apa sih? Ya, tidak karu-karuan. Tapi kita yang sudah diajar firman Allah, ya, kita terus menuju kepada kesempurnaan dengan firman Allah, dengan Roh Kudus memimpin kita. Haleluya. Sebab kita ini calon pengantin Kristus yang tadi ya, dihiasi itu bukan beli barang, tapi dengan tadi sudah disampaikan, kita dihiasi dengan pencobaan ya. Oh, lulus, wah, jadi bintang ya. Pencobaan ini lulus, musuh bisa mengampuni, lulus, itu hiasan kita sempurna. Bagaimana saudara hiasan saudara ya? Tidak mau mengampuni, tidak bisa mengasihi ya toh? Iri, benci, dendam, hati-hati ya. Kita menghadap Tuhan itu harus terhias sempurna ya. Wahyu 19, pengantinnya telah siap sedia. Kita harus sudah siap sedia itu ya. Sebetulnya sudah tidak perlu apa-apa lagi, tinggal tunggu apa? Diangkat ya. Tahu-tahu hilang ya. Haleluya, puji Tuhan. Biar firman Allah, Roh Kudus
memberikan pengertian kita lebih dalam lagi. Tetap setia ya, meningkat terus sampai pada akhirnya. Kita tundukkan kepala. Bapa di sorga, firman-Mu berhenti sampai di sini Tuhan. Haleluya. Engkau menghendaki kami semua meningkat sampai kepada kesempurnaan sama seperti Bapa di sorga sempurna. Matius 5 ayat 48. Tuhan tolong kami Tuhan. Biarlah waktu yang masih ada, sisa-sisa ini Tuhan, kami gunakan lebih sungguh-sungguh lagi tiap saat, tiap detik, tiap waktu, dalam mengerjakan apa saja, di mana saja, kapan saja, dalam hal apa saja, kami tetap ingat Tuhan. Dan kami terus diingatkan untuk terus memperbaiki kehidupan kita dan melakukan yang baik, yang cocok dengan firman. Haleluya. Meskipun mungkin kami harus sepertinya rugi, ya, membagi, memberi, menolong. Haleluya. Menghabiskan waktu untuk membagi, memberi, menolong, mendoakan dan sebagainya. Tapi kami percaya itu semua dalam hitungan Tuhan. Tuhan tidak pernah mengecewakan kami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan tidak akan membiarkan kami, haleluya, mengalami kekurangan. Bahkan Engkau semakin memberkati kami. Saat kami membagi, memberi, baik secara jasmani, secara rohani, Tuhan tambahkan luar biasa. Itulah janji kebenaran firman Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sempurnakan, haleluya, firman-Mu Tuhan, yang sudah kami baca, kami dengar pada pagi hari ini. Sempurna di dalam kehidupan kami, berbuah-buahkan kebenaran. Kami boleh menjadi terang firman Allah, kami boleh menjadi garam yang asin, sehingga sekitar kami, keluarga kami, semuanya dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan saluran berkat firman Allah pada kami pada pagi hari ini. Kau pakai seluruh kehidupannya semakin indah, semakin memperkenan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Saudara yang kasih Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat-berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita sampai Tuhan Yesus datang kembali di angkasa untuk menjemput kita semua yang sudah dipersiapkan untuk masuk dalam kesempurnaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Yang percaya kita katakan amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.